Di video kali ini saya akan menyampaikan model sistem dynamics pada fenomena tutupan lahan. Ini adalah bagian 2 yang kemarin saya sebutkan, ini adalah model yang relatif lebih kompleks. Kalau ada pertanyaan misalnya kompleks itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kompleks itu kalau dalam sistem dynamics ada dua. Ada detail complexity dan juga dynamic complexity. Detail complexity adalah kompleksitas yang mengacu pada unsurnya yang banyak. Sedangkan dynamic complexity mengacu pada keterkaitan yang banyak, gitu. Jadi dynamic complexity itu mungkin unsurnya tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja, tapi keterkaitan antar unsur ini yang banyak. Dalam fenomena lahan ini, saya akan menyampaikan dalam dua konteksnya, unsurnya yang diperbanyak, juga keterkaitannya juga yang diperbanyak, begitu ya. Pada video sebelumnya saya menjelaskan bahwa lahan ini hanya dibagi dua. Ada lahan pertanian dan juga lahan terbangun. Perlu digarisbawahi bahwa kaidah umum dalam sistem dynamics adalah dalam membangun model, kita mencoba untuk mereplikasi dunia nyata. Dalam konteks lahan, struktur yang dibangun ini harus menggambarkan fenomena peralihan lahan pada dunia nyatanya. Di dalam contoh sebelumnya, saya menyampaikan bahwa lahannya hanya ada dua, dan peralihan lahannya hanya terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Nanti pada lahan yang lebih kompleks, jumlah stok lahannya, kemudian jumlah peralihan lahannya, itu juga harus menggambarkan apa yang terjadi di dunia nyatanya. Nah, kalau di dalam pemodelan lahan dikenal dengan yang disebut matriks transisi lahan. Jadi matriks transisi lahan itu adalah satu matriks yang menggambarkan peralihan lahan. Ya, biasanya digambarkan dalam 2 tahun yang berbeda, tapi nanti bisa dibuat series begitu ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah fenomena peralihan lahan dari tahun 2020 menjadi tahun 2021. Sebagai contoh, ada angka ini, 1696 satuannya hektar di sini. Angka 1696 ini, hektar ini, adalah apa? Adalah transisi dari badan air menjadi badan air. Apa maksudnya? Kalau kita bayangkan pada satu area di tahun 2020, dia masih berupa badan air. Dan pada tahun 2021 juga masih berupa badan air. Jadi yang masih tetap menjadi badan air itu ada 1696 hektar. Nah, kemudian di sini sebagai contoh ada angka 212 ya. Ini ya badan air ya, kemudian berubah menjadi hutan ini sebesar 212 hektar ya. Jadi yang pada tahun 2020 menjadi badan air, kemudian pada tahun 2021 menjadi hutan sebesar berapa? Berapa hektar? Ada 212 hektar. Nah, ini tentu harus di cross check kembali ya. Apa betul ya? Ada yang misalnya sebelumnya badan air itu seperti sungai, kemudian danau, tahun sekarang berupa badan air atau tadi danau atau sungai, tahun depannya menjadi hutan gitu ya. Nah, itu apakah betul di dunia nyata terjadi seperti itu? Nah, itu harus dicek kembali gitu. Nah, ini data yang diolah dari data KLHK gitu ya. Datanya memang begini. Nah, untuk apakah ini benar atau tidak ini itu soal lain gitu ya. Ya, itu harus ada kajian tersendiri. Nah, jadi untuk bisa menggambarkan struktur model sistem dynamics terkait dengan fenomena peralihan lahan, kita harus memahami dulu matriks transisi lahan ini gitu. Jadi lahan-lahan mana saja yang ada di wilayah tersebut, kemudian lahan tersebut berubah dari mana ke mana. Sebagai contoh di sini lahannya dibagi menjadi satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tutupan lahan. Maka nanti di dalam model kita juga harus buat ada 7 stok. Nah, begini. 6, 7. Ada 7 stok. Kemudian peralihan lahan yang terjadi seperti apa? Oh, kalau kita identifikasi, katakanlah badan air ini lahan nomor satu. Kemudian yang kedua adalah belukar dan padang rumput. Yang ketiga adalah hutan dan seterusnya, gitu ya. 4, 5 ini ke bawah. 5, 6, 7. Lahan nomor 7 adalah lahan sawah. Sebagai contoh, badan air berubah menjadi belukar dan padang rumput ya di sini. Oh, berarti kita gambarkan di sini. Kalau badan air menjadi belukar, berarti ada peralihan lahan dari badan air menjadi belukar dan padang rumput. Nah, peralihan lahan itu digambarkan dengan flow. Ya, jadi di sini ada flow peralihan lahan dari badan air menjadi belukar dan padang rumput. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Hutan, ya. Badan air berubah menjadi hutan.
Nah, ini kita gambarkan juga flow-nya. Kemudian badan air menjadi lahan lainnya juga kita gambarkan di sini. Nah, seperti ini kira-kira. Terus seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini berarti kurang lebih ada 7 stok, 7 kotak ya. Dan ada, kalau semuanya ada ya, berarti kan ini ada 7 tutupan lahan, maka transisi yang mungkin terjadi adalah satu lahan bisa berubah ke 6 lahan lainnya kan. Nah, badan air bisa berubah menjadi belukar dan padang rumput, hutan, lahan lainnya, lahan pertanian, lahan terbangun, dan juga lahan sawah. Belukar juga sama. Belukar bisa berubah, kemungkinannya ya, bisa berubah menjadi badan air, hutan, dan seterusnya. Maka kira-kira kalau memang full transisi, ini bisa 6 kali 6. Berarti 36 flow seperti ini. Jadi ada 36 flow. Nah, tapi kan tadi ini memang harus dicek kembali di dunia nyatanya ada transisi-transisi yang dalam tanda petik tidak mungkin gitu. Contoh, tadi badan air menjadi hutan. Kita agak susah membayangkan bagaimana badan air berubah menjadi hutan gitu ya. Nah, sebagai contoh yang lain misalnya lahan terbangun berubah menjadi badan air ya. Agak susah ya. Lahan terbangun misalnya apa? Rumah berubah menjadi badan air kecuali rumahnya yang memang dijadikan proyek strategis nasional. Misalnya sebagai contoh di Sumedang dulu untuk membangun bendungan, rumah-rumah yang di sekitar sana kemudian terpaksa direlokasi gitu ya. Maka rumahnya berubah menjadi badan air, berubah menjadi bendungan gitu. Nah, itu memang harus dicek kembali gitu ya. Apakah betul terjadi? Kalau memang tidak terjadi, nah nanti ada trik-trik gitu ya, trik-trik agar kemudian peralihan lahan ini menjadi rasional. Di dalam contoh model kali ini tentu kita tidak akan menggambarkan sesuatu yang sangat kompleks ya. Kita buat dulu yang relatif sederhana ya. Oleh karenanya di dalam model ini ya lahannya kalau kemarin hanya ada 2 tutupan lahan sekarang jadi 3 ya. Nah, sekarang ada 3. Sebagai contoh di sini ya pada tahun 2005 ini ada 3 tutupan lahan, ya lahan hutan, lahan pertanian, dan juga lahan terbangun. Ya, lahan hutan jelas ya hutan ada di dalamnya bisa jadi ada hutan primer, sekunder, hutan tanaman. Ya, ini klasifikasinya berdasarkan KLHK ya dari eh, Ditjen Planologi Kehutanan. Ya, nah pertanian di sini di-include termasuk di dalamnya kalau berdasarkan tutupan lahan KLHK ada lahan sawah, ada lahan pertanian campur semak, ada lahan pertanian kering, dan seterusnya ada beberapa klasifikasi di sana. Lahan terbangun juga boleh dimasukkan di dalamnya ada lahan permukiman, ada bandara, ada lahan pertambangan, dan seterusnya. Itu bisa diklasifikasikan ke sana. Nah, pada tahun 2005, lahan hutannya ada 15 hektar. Kemudian ketika dicek kembali tahun 2013, lahan hutannya tinggal 13 hektar. Kemudian lahan pertanian di tahun 2005 ada 10 hektar. Di tahun 2013 ini menjadi 9 hektar. Ya. Nah, lahan terbangunnya bertambah dari 3 hektar di tahun 2005 menjadi 6 hektar di tahun 2013. Kalau kita identifikasi, tentu ini harus berdasarkan data ya. Nah, ini terjadi peralihan lahan ya. Yang pertama terjadi dari lahan hutan menjadi lahan pertanian, ini sebesar 2 hektar ke sini pindah. Dari lahan pertanian ya, ini berubah menjadi lahan terbangun sebesar 3 hektar ya. Sehingga ini 15 berubah 2 hektar menjadi lahan pertanian tinggal 13 hektar. Kemudian lahan pertaniannya ada pertambahan dari lahan hutan sebesar 2 hektar menjadi 12 hektar, tapi kemudian 3 hektarnya pindah atau berubah menjadi lahan terbangun sehingga tinggal 9 hektar. Oleh karenanya, ya, dalam kurun waktu 8 tahun ini terjadi peralihan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian sebesar 2 hektar, kemudian dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun sebesar 3 hektar. Baik, sekarang kita akan masuk ke modelnya. Nah, ini adalah modelnya ya. Tadi ada 3 tutupan lahan, lahan hutan, lahan pertanian, dan juga lahan terbangun. Kemudian konversi lahan yang terjadi apa saja? Dari hutan menjadi lahan pertanian, kemudian dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Kebetulan di sini ya tidak ada informasi dari lahan hutan berubah menjadi lahan terbangun. Kalau ada ya berarti harus digambarkan. Kalau kita lihat detail strukturnya, konversi hutan ke pertanian ini ada basis informasinya. Ya, basis informasinya apa? Yaitu permintaan lahan pertanian.
Dari mana permintaan lahan pertanian? Ini bisa kalau didetailkan strukturnya lagi, misalnya lahan pertanian ingin ditingkatkan PDB-nya. Maka untuk saya meningkatkan PDB, memang ada banyak cara, ya. Misalnya bisa lahannya yang diperluas, ataupun bisa menggunakan intensifikasi. Lahannya masih sama, kan, tetapi produk-produk yang ditanam di situ yang bernilai ekonomis lebih tinggi, yang punya nilai tambah lebih tinggi. Kemudian di sini ada permintaan lahan terbangun. Dari mana ini? Ini dari peningkatan populasi. Peningkatan populasi, orang perlu rumah untuk tempat mereka tinggal. Semakin banyak orang, semakin banyak kebutuhan untuk membangun lahan terbangun atau rumah dalam hal ini. Baik, sekarang kita lihat bagaimana perilaku dari model ini. Dapat dilihat di grafik yang ada di bawah, lahan terbangun mengalami peningkatan. Ini terjadi karena permintaan lahan terbangun yang terus meningkat. Lahan pertanian mengalami penurunan sampai pada ini yang berwarna hijau adalah batas lahan minimalnya. Kenapa ini menurun? Karena terus-menerus dikonversi menjadi lahan terbang. Bagaimana dengan lahan hutan? Lahan hutan juga sama. Lahan hutan ini mengalami penurunan ya, bahkan sampai ini mendekati lahan hutan minimalnya karena dialihkan atau dikonversi menjadi lahan pertanian. Kalau dilihat di sini ya, lahan pertanian dan juga lahan hutannya terus mengalami penurunan. Ini kalau dalam konteks lingkungan tentu ada hal-hal yang harus diantisipasi. Ketika lahan pertanian mengalami penurunan, lahan untuk sumber pangan juga menjadi berkurang. Lahan hutan juga sama, lahan hutan untuk fungsi-fungsi juga daya dukung dan juga daya tampung lingkungan ini juga semakin berkurang gitu ya. Nah, tentu penurunan lahan pertanian dan juga penurunan lahan hutan ini adalah sesuatu yang dihindari ya. Akan tetapi peningkatan populasi di daerah tersebut juga mau tidak mau harus diakomodasi ya karena memunculkan kebutuhan lahan terbangun. Nah, ini adalah trade-off ya. Bagaimana dengan kedua kondisi ini ya? Inginnya adalah lahan terbangun juga masih bisa terpenuhi ya. Kemudian lahan pertanian dan juga lahan hutan ini masih tetap terjaga. Nah, disinilah model sistem dynamic dapat memperlihatkan kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat diimplementasikan agar dapat keluar dari kedua trade-off ini. Di sini sudah ada variabel-variabel yang berwarna merah. Ini adalah entry point kebijakan. Sekarang kita coba ubah angka-angka yang ada di dalam variabel ini. Yang pertama kita ingin agar lahan pertanian ini relatifly tidak terlalu banyak terkurangi ataupun tidak banyak terkonversi menjadi lahan terbangun. Apa yang dapat dilakukan? Entry point-nya di sini ada dua. Yang pertama adalah mengontrol di permintaan lahan terbangun. Yang kedua adalah meningkatkan fraksi lahan pertanian minimal. Apa ini permintaan lahan terbangun? Ya, nah kalau misalnya peningkatan populasi ini memunculkan kebutuhan lahan terbangun, ya, satu keluarga itu di standarnya Kementerian PUPR sekian meter persegi per keluarga. Tapi dengan teknologi saat ini ataupun dengan desain ya saat ini, ya mungkin sekarang satu keluarga tidak perlu lagi memerlukan lahan yang relatif banyak, tapi dengan konsep misalnya lahan minimalis ataupun dengan rumah susun. Sehingga satu keluarga secara rata-rata tidak perlu besar lagi. Misalnya katakanlah kalau standarnya sekitaran 45 meter persegi. Tapi sekarang dengan desain sedemikian rupa tidak perlu 45 meter persegi lagi. Mungkin cukup 30 meter persegi per keluarga begitu. Nah, ini berarti permintaan lahan terbangunnya relatif tidak terlalu besar. Sekarang kita coba ya, ini kita ubah dulu namanya menjadi kebijakan permintaan lahan terbangun ya. Oke. Nah, di sini kita gunakan fitur sintesim ya. Oke, misalnya ya. Nah, kalau di sini di tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2050
permintaan lahan terbangun itu rata-rata 35 hektar per tahun. Tadi dengan adanya didesain sedemikian rupa, kemudian ada rumah susun, ada rumah minimalis dan seterusnya, kebutuhan lahannya tidak terlalu besar lagi. Ya, saya tahun 2030 mulai ya diimplementasikan ini mungkin kebutuhannya cuma 30 hektar per tahun. 2035 mulai juga ya berkurang gitu ya secara rata-rata. 2040 juga sama ya mungkin ya sekitaran tinggal 20 hektar per tahun ya. Oke. Baik kita lihat ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ternyata lumayan ya kalau kita lihat dengan adanya kebijakan ya dari sisi permintaan lahan terbangun ya yang berwarna merah ini, lahan pertaniannya memang masih tetap turun tapi tidak sebesar yang berwarna biru ya. Artinya ada pengurangan ya, masih ada lahan-lahan pertanian yang terselamatkan. Nah, bagaimana dengan lahan terbangun? Ya, lahan terbangun memang di sini jadi lebih rendah daripada yang berwarna biru ya. Tapi selama itu didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, ini tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita tingkatkan fraksi lahan pertanian minimal. Nah, ini adalah terkait dengan misalnya LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus dijaga, tidak boleh dikonversi menjadi lahan apapun, termasuk lahan terbangun. Ya, bagaimana kalau misalnya fraksi lahan pertanian minimal ini, lahan LP2B, ini ditingkatkan? Coba lihat ya, ini misalnya, nah ini 0,2 itu artinya 20% ya. 20% dari apa? Dari lahan pertanian yang ada gitu. Jadi kalau misalnya di satu daerah ada 1.000 hektar lahan pertanian 0,2 atau 20% artinya 200 hektar itu tidak boleh dikonversi sama sekali. Ya. Nah, bagaimana kalau ini kemudian ditingkatkan ya melalui peraturan daerah gitu ya. Dikukuhkan 20% ini sebelumnya 20% sekarang ditingkatkan lagi. Misalnya tahun 2030 ya. Ini ditingkatkan menjadi 25%, kemudian 2035 ditingkatkan lagi. Nah, mungkin tidak ini sampai 35% misalnya. Nah, ini bergantung kondisi di daerahnya ya. Ada yang mungkin, ada yang tidak juga gitu ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana kalau ini ditingkatkan? Nah, baik. Nah, ketika ini ditingkatkan ya, dapat dilihat bahwa yang berwarna merah ini semakin naik lagi ya. Jadi, artinya semakin banyak yang lebih terjaga lahan pertaniannya. Selanjutnya sekarang, nah lahan hutan juga sama tadi ya, perlu dijaga ya. Kita lihat ya kebijakan di lahan hutan. Nah, lahan hutan ini tadi terkonversi ke hut- eh, lahan hutan ini terkonversi ke lahan pertanian. Nah, di sini ada dua entry point kebijakan juga sama ya. Yang pertama adalah permintaan dari sisi permintaan lahan pertanian, yang kedua adalah dari sisi fraksi lahan hutan minimal. Apa itu permintaan lahan pertanian ya? Misalnya ada target PDB ataupun nilai tambah dari sektor pertanian. Ketika saya perlu menghasilkan sekian rupiah dari sektor pertanian, ya pilihannya di antaranya ada dua. Bisa meningkatkan jumlah lahannya, ya, yang lahan ini kan tempat produksi ya. Semakin banyak tempat untuk produksi, semakin berpotensi punya potensi, semakin banyak pula nilai tambah yang bisa saya hasilkan. Tapi juga yang kedua, saya bisa lahannya tetap tidak berubah, tapi kemudian produktivitasnya yang ditingkatkan. Kalau sebelumnya menanam tanaman yang per kintalnya itu 1 juta katakanlah, tapi dengan dibuat diganti misalnya tanamannya menjadi yang nilai tambahnya menjadi 1.500.000 per kuintal misalnya. Nah, itu kan ada peningkatan produktivitas di situ. Konsekuensi dari itu, maka kebutuhan lahan pertaniannya menjadi relatif tidak terlalu besar ya sehingga permintaan lahan pertanian dalam arti di sini konversi hutan ke pertanian juga tidak perlu terlalu besar juga. Baik, sekarang kita coba simulasikan ya. Nah, yang kedua ini adalah kebijakan permintaan lahan pertanian. Oke. Sekarang, nah, permintaan lahan pertanian ini relatif tidak terlalu besar ya. Karena tadi ada intensifikasi lahan pertanian ya. Kita mulai tahun 2030 misalnya, tahun 2030 tidak 20 hektar per tahun tapi berkurang ya, 18 misalnya. Kita coba ya. Ini 18, kemudian ini 13, ini 10. Oke, ini 2050 masih tetap ada tapi tidak terlalu besar ya. Nah, 10 hektar per tahun. Ini lumayan ya kalau kita lihat di sini. Yang berwarna merah ini ya. Nah, yang berwarna merah ini.
dia jadi lebih luas ya lahan hutannya. Nah, kalau dilihat juga di lahan pertaniannya menjadi lebih rendah. Ya, kenapa? Karena supply dari lahan hutannya menjadi tidak terlalu besar, sehingga dia turunnya jadi makin rendah di sini. Karena lahan hutannya, supply dari lahan hutannya terbatas, lahan pertanian ini kan masih tetap terkonversi ya ke lahan terbangun, sehingga lahan terbangun ini jadi tidak bisa sebesar yang biru nih, gitu ya. Karena ininya juga sudah ngedrop cukup rendah, gitu ya. Nah, tentu di dalam kebijakan lahan ini tidak bisa satu kebijakan ya, harus dikombinasikan beberapa kebijakan, gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi lahan hutan saja, tapi juga kebijakan dari si lahan pertanian juga perlu dicoba. Nah, sekarang bagaimana kalau kebijakan untuk menjaga lahan hutan ini ditingkatkan ya? Ini fraksi lahan hutan minimalnya ditingkatkan. Ya, ini mirip dengan tadi LP2D di tahun 2030 misalnya kita tingkatkan jadi 22% ya. Ini kita tingkatkan menjadi 25%, ini 27, ini 30% misalnya. Nah, lumayan ya. Ini juga kalau kita lihat ini yang berwarna merah, ini sudah lebih tinggi daripada yang sebelumnya, begitu ya. Nah, ini yang warna hijau ini hanya lahan minimal saja ini ya. Ini ikut berubah karena lahan hutan minimal juga ikut berubah gitu ya. Sehingga ini jadi naik. Ini tidak ada masalah yang berwarna hijau. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.